Assalamualaikum Pak, selamat siang. Nah ini Pak, ya seperti yang saya bilang tadi ya Pak. Ya. Apa namanya? Yang jadi kendala utama dari tanaman padi ini apa aja Pak? Yang kalau petani di sini rata-rata kalau air nggak kekurangan, walaupun kemarau air selalu gampang. Terus yang paling susah dihilangin itu keong. Keong. Ya, keong itu ya diobatinya obat keong. Ada sini aja Pak, biar kelihatan kameranya. Ya. Nah, terus kalau keong itu kan ada obatnya itu. Ya. Biasanya obat apa yang Bapak pakai itu? Obat keong yang warna biru itu tahu mereknya apa ya? Nah itu. Terus maksudnya sebelum obat tanamnya ya obat keong sama obat rumput, terus dipenuhin air 3 hari 4 hari baru airnya dikeringin baru tanam. Itu aja. Kalau air di sini nggak kekurangan, lalu ada walaupun kemarau tetap gilirnya ada. Terus untuk obat-obat yang apa namanya kayak obat yang paling yang dibikin sendiri itu kalau obat apa itu biasanya itu obat sundep itu dari belinya di itu Sanggeran. Terus kalau mau udah begini nih obat walang sangit. Terus yang biasanya yang dari pakai apa yang pakai kotoran kambing itu obat apa namanya yang ya, buat obat itu sebelum tanam kan dibuangin itu dulu. Oh, ditaburi dulu di sawannya. Terus setelah itu ya itu dibarengin sama cindil kambing, obat rumput, obat keong itu, terus baru airnya kering baru ditanam. Oh, baru ditanam. Ya. Ya seperti ini juga hasilnya enggak begitu ini, ya lumayan bagus lah. Kalau yang kuning-kuning gini kan sepertinya ini kena hama wering juga nih Pak. Untuk penanggulangannya itu gimana itu Pak? Kalau kena hama wering kayak gini? Kalau hama wering ini cuma dibeliin itu ya kapur baru sama obat walang itu aja. Kapur baru sama obat walang sangit itu? Ya. Itu dicampur? Iya, di kapur barusnya kan ditumpuk dulu sampai hancur terus? Nah, supaya ada baunya kan dia walang sangit kan nggak gampang balik. Oh gitu. Nah, terus obatnya kan untuk membunuh kuman-kumannya itu. Berarti kalau kena obat itu walang sangit juga kalau kita semprot walang sangitnya kena ya, itu mati apa gimana itu? Dia cuman pindah, tapi kan bau kapur barus itu kan dia nggak balik lagi. Gitu Pak. Ya. Biasanya obatnya itu bertahan berapa lama Pak? Berapa hari? Ya 1 minggu lah, 1 minggu kuat sampai padi menguning gini udah nggak ada. Mulai padi begini sampai menguning gitu udah nggak ada walang sangitnya berkurang. Terus biasanya walang sangit itu serang pada umur padi itu berapa bulan Pak? Biasanya padi umur 70 lah. Padi bunting ini. Gitu. Ini kan banyak walang sangitnya itu. Ini kemarin. Contoh yang kena walang sangit itu seperti apa sih Pak? Dia kalau kena walang sangit itu kena air kencingnya kan putih ini Mas. Nah, berarti? Ini kan. Berarti pucuk-pucuknya gini ya, itu putih. Kan walang sangitnya. Berarti tandanya kayak gini walang sangit. Ini gabuk gini jadinya. Gitu. Jadinya mengering. Berarti obatnya itu tadi ya Pak, ada obatnya sama dicampur dengan kapur barus. Iya. Sama kapur barus pewangi baju itu ini kan. Obatnya sampai lupa ya Pak namanya ya Pak? Kalau nggak salah tuh di babon tuh masih ada obat plastiknya. Jadi kendalanya itu ya Pak, dari walang sangit, keong. Ya termasuk ini juga menjadi hama ya Pak, burung emprit. Ya burung itu memang. Kalau burung emprit udah sekali masuk itu habis nih Pak. Ya. Berarti itu ya Pak. Terus biasanya padi ini dipanen dalam ini apa namanya? Padi pendek ini. Padi pendek. 80 hari udah panen. 80 hari udah panen. Ini padi apa namanya Pak? Bibit baru apa ya itu dari
juga dari itu, dari kelompok. Oh, dari kelompok. Terus untuk Belum dikenal ini, belum dikenal petani, cuman namanya. Oh, Pokoknya bibit baru lah, 80 hari udah panen. gitu. Kalau Terus biasanya kan 3 bulan lebih. untuk pemupukannya itu gimana nih, Pak? Pemupukannya setelah ditanemin 10 hari di itu dipupuk Petrus. Petrus yang 5 kilo itu, yang 5 kiloan. Terus setelah 2 kali 20 hari lagi, 2 minggu lah, 2 minggu kemudian diobatin pakai obat walang itu, terus diobat, terus dirabut lagi pakai Sponka Plus itu. Kalau Sponka Plus itu kan istilahnya bukan untuk menghijaukan tanaman, tapi kan membuat itunya bisa tumbuh subur itu. Oh, itu manfaatnya ya, Pak? Ya. Kalau untuk pupuk kandang sendiri atau pupuk organik tidak pakai, Pak? Pupuk organik ya kita pakai ya kalau satu panen sekali, cuman mau tanam itu aja pakai obat itu pupuk tai kambing. Gitu. Kan saya punya kambing di rumah, ada kambing, cuman kalau mau tanam ini kambing terus. Jadi menurut Bapak yang paling bagus itu pupuk apa, Pak? Organik? Ya kalau pupuk NPK yang paling ya, bagus ya di pupuk kambing itu. Oh, berarti organik, Pak? Ya organik. Jadi manfaatnya organik itu apa aja, Pak? Manfaatnya organik ya bisa buat kalau hijau juga bagus, buat tanaman ini juga bagus. Jadi Ya. bagus ya, Pak, untuk pertumbuhan. Nah, selain itu Kalau istilahnya pupuk tai kambing itu kan nggak kayak rabuk beli, misalnya Petrus apa itu kan masih kelihatan hijau yang pupuk kambing. oh, gitu. Nah, Berarti lebih subur pupuk kambing daripada yang lain ya, Pak? ya iya, cuman kan kalau pupuk kambing belinya mahal. Oh, nah. Nah, satu bagor yang 50 kilo itu ya paling 30-an kilo itu, Oh, gitu. 25. Terus ini, Pak, itu kan manfaat dari pupuk kambing. Terus selain itu juga penghasilannya gimana, Pak, kalau kita memakai pupuk organik itu? Kalau perbedaannya sih nggak banyak ya Mas. Misalnya kita pakai pupuk kambing, kalau pakai Petrus, pakai Sponka Plus itu kan paling-paling ya biasanya misalnya 2 kintal ya bisa ada kelebihan dikit sekitar 2,5 atau 2,30 ya. Gitu ya, Pak. Ada perbedaannya memang kalau pakai pupuk kandang terus. Berarti lebih banyak dari pupuk organik daripada pupuk yang biasa dipakai itu. Iya. Kalau sekarang kan istilahnya kan ada kelompok tani itu kan sekarang subsidi. Subsidi kan harus belinya kan pupuk itu pusri itu. Oh, gitu, Pak. Urea. Kalau kita cuman orang buruh kan nggak punya kelompok tani kan ya belinya pupuk Petro sama Sponka Plus itu yang jual bebas. Oh, gitu. Ya. Oh, berarti itu ya, Pak. Jadi dari awal itu tanam, itu kita usir dulu hamanya seperti Ya jaga-jaga hama ya sebelum kita tanam, yaitu rumput di sini, terutama rumput sama keong. Obat rumput sama keong itu rumput sama keong. sebelum tanam habis di traktor itu airnya dipenuhin, cuman dikasih obat rumput, obat keong itu. Terus 3-4 hari kan udah agak mengering Mas. Keongnya udah pada mati. Oh, gitu. Maksudnya yang kecil-kecil juga itu pada mati. Terus tanamnya nggak dimakan keong. Gitu. 10 hari kan udah kelihatan subur, nggak dimakan keong. Itu baru dipupuk. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Berarti Kalau pemupukan memang 10 hari habis tanam itu pakai Petrus. Terus 25 hari lagi pakai Sponka Plus itu. yang Pak, ya apa namanya? Yang jadi musuh utama dalam padi ini apa, Pak? Yang jadi hama pertama itu biasanya? Hama utama itu kalau padi baru umur 2 minggu itu biasanya
pada kuning-kuning terus membusuk gitu loh, Mas. Oh, Nah, iya. itu kalau tapi dibeli obat sundep itu bisa Itu bisa sembuh, penyakit Mas. apa, Pak? Sampai tahu? Kayak ulet di dalam akarnya itu loh. Oh, gitu. Nah. Oh, iya. Kayak ulet yang kayak ulet Hongkong itu loh Hmm. penyakitnya. Terus kalau udah umur 1 bulan, ya itu kalau nggak disemprot yang biru-biru kayak lalat itu banyak banget itu mati. Berarti cara penanggulangannya itu cukup disemprot ya, Pak? Ya cukup diobatin aja. Baik, Pak, mungkin itu saja ya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, Namanya Bapak? ya, Pak Subakir. Pak? Subakir. Pak Subakir. Ya, baik teman-teman. Ya itu ya sedikit penjelasan dari Bapak Subakir. Dari Pak Subakir. Ya cara menanam atau cara perawatan padi itu ya kurang lebih seperti itu ya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya.